Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya kepada yang terhormat Ibu Yustisia Simbolon sebagai dosen penguji seminar kerja praktek kelompok 116A dan kepada yang terhormat Bapak Johannes Harungguan sebagai dosen pembimbing kelompok KP 116A. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja praktek kami dengan judul Pembangunan Aplikasi Indo Surya Life Intranet Portal dan Indo Surya Life HR Information System. Kelompok kerja praktek kami terdiri atas 8 orang, yaitu dengan saya sendiri, Dian Kristi Pasaribu. Saya Firman Maranatha Siombing. Saya Dewel Venuta Galung. Saya Doni Penggabean. Saya Abed Nego Sihombing. Saya Magel Heinz Gultom. Saya Januar Tumban Gaul. Dan saya Grace Margaret Sihite. Adapun garis besar yang akan kami jelaskan dari video presentasi ini yaitu latar belakang perusahaan, penjelasan proyek yang dilakukan, timeline pengerjaan kerja praktek, dan terakhir demo aplikasi. Penjelasan mengenai latar belakang perusahaan akan dijelaskan oleh saudari Grace Sihite. Latar belakang perusahaan. PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses atau yang disebut dengan Indo Surya Life adalah salah satu anak perusahaan milik Indo Surya Financial Group yang melakukan kegiatan usahanya di bidang industri asuransi jiwa dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pertanggal 11 September 2013. Adapun visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan asuransi jiwa terbaik dengan memberikan solusi jasa keuangan terpercaya dan unggul dalam pelayanan. Dan salah satu misinya menyediakan produk dan layanan inovatif yang berkualitas dalam memberikan proteksi optimal bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya mengenai struktur organisasi perusahaan akan dijelaskan oleh Saudara Doni Panggabean. Struktur organisasi. Terdapat 6 divisi yang ada di perusahaan Indo Surya Life, yaitu yang pertama compliance, yang memastikan bahwa keberjalanan perusahaan telah mematuhi standar hukum, serta memberi pengarahan dan bimbingan dalam hal kepatuhan hukum. Yang kedua adalah financial officer, yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko keuangan koperasi. Yang ketiga marketing, yaitu yang membangun dan memperkaya perusahaan, mendorong akuisisi, dan keterlibatan pelanggan, serta berkeberlanjutan mendorong nilai proposisi pelanggan. Yang keempat, distribution officer, yaitu yang bertanggung jawab dalam menganalisis kebutuhan klien, menentukan target penjualan, dan menyelenggarakan pelatihan serta seminar dengan marketing. Yang kelima merupakan technical and operation, yang terdiri dari actuary dan information technology. Actuary bertugas dalam menyusun perhitungan untuk menaksir risiko dalam menjalankan asuransi, sedangkan information technology bertanggung jawab dalam pengembangan sistem yang digunakan oleh perusahaan. Yang terakhir merupakan operation officer yang bertanggung jawab dalam memastikan semua aktivitas operasional dilaksanakan sesuai timeline dan budget yang disepakati. Selanjutnya, mengenai project introduction akan diterangkan oleh Saudara Abed Nego Sihombing. Project introduction. Sekarang kita akan membahas mengenai aplikasi iCentral atau Indo Surya Life Internet Portal. Latar belakang dari tujuannya buat aplikasi ini ialah agar aplikasi ini dapat menyentuh karyawan dengan cara menyampaikan informasi yang terkait dengan karyawan itu sendiri, pemberian apresiasi kepada karyawan, serta pendokumentasian kegiatan dan branding perusahaan yang dapat menambah value perusahaan. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini ialah penyampaian informasi berupa pengumuman, kebijakan perusahaan, speech dari CEO, serta kegiatan dari perusahaan perlu sampai kepada semua karyawan Indo Surya Life. Akses informasi tersebut diharapkan mudah untuk dilakukan kapanpun pengguna sistem, dalam hal ini adalah seluruh karyawan Indo Surya Life.
Kemudahan lain yang didapatkan dari pengguna adalah proses pendaftaran untuk mengikuti kegiatan training dapat dilakukan lebih efisien dan efektif. 5 fungsi utama pada aplikasi ini ialah announcement, news, e-bulletin, training, dan kuesioner. Selanjutnya akan membahas mengenai aplikasi HR System. Selanjutnya akan membahas proyek iHuman. Latar belakang proyek ini yaitu pengelolaan sumber daya manusia yang baik merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan. Pada current system, tata kelola sumber daya manusia diorganisir oleh tim HC atau Human Capital dengan menggunakan aplikasi Industrial Life, HR Information System atau iHuman. Dari pihak ketiga yaitu Slicker. Aplikasi Slicker ini dirasa belum cukup untuk membantu meliputi semua kebutuhan HC dalam mengelola sumber daya manusia. Ditemukan masih banyak proses kerja yang masih dilakukan secara manual oleh tim HC, seperti dalam pembuatan laporan absensi yang masih dikelola secara manual, yang dampaknya berpengaruh dalam kegiatan operasional pembuatan laporan bulanan. Dan untuk memudahkan bagian HC dalam mengelola informasi dan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia di Industrial Life, diperlukan sebuah aplikasi iHuman yang baru yang dapat memenuhi segala kebutuhan bagian HC dalam mengorganisir tata kelola sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu tujuan dari proyek ini, yaitu akses informasi tersebut diharapkan dapat membantu HC untuk melacak tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dalam manajemen dan pemeliharaan data tenaga kerja, mempercepat pengumpulan, analisis, dan penggunaan data, serta mempercepat arus informasi dan memfasilitasi pelaporan rutin pada tenaga kerja. Kemudahan lain yang didapatkan oleh pengguna yaitu mengetahui kapan waktu bersangkutan masuk ke dalam kantor, proses permintaan izin lembur dan cuti, dan mencetak slip gaji. Selanjutnya memiliki email notifikasi serta melihat struktur organisasi. Adapun modul besar yang dikerjakan dalam proyek ini yaitu attendance, payroll, personal, employee, self-service, requirement, human capital analysis. Selanjutnya, timeline akan dijelaskan Saudara Magelhain Skultom. Berikut merupakan timeline kami saat melaksanakan KB. Terdapat 3 warna yang berbeda pada timeline kami, di mana biru menandakan proses development untuk iCentral, hijau untuk iHuman, dan abu-abu untuk internal team. Selama pengerjaan, proses development iCentral dan iHuman dilakukan secara paralel. Pada week 1, kami melakukan pengenalan dan instalasi terhadap tools-tools yang akan digunakan seiring berjalannya KB. Kemudian, kami melakukan requirement gathering untuk aplikasi iHuman. Perlu digarisbawahi bahwa requirement di sini untuk mencari tahu garis besar aplikasi iHuman. Jadi, hasil requirement tidak cukup detail. Kemudian, kami juga melakukan requirement gathering untuk aplikasi iCentral sampai minggu ketiga. Pada minggu kedua, kami belajar code dan relasi antar table sekaligus mengimplementasikannya kepada beberapa fungsi yang ada di dalam iCentral. Kemudian, pada minggu ketiga, supervisor melakukan pembagian tugas terhadap iCentral. Lalu, tahap implementasi sentral dilakukan sampai week ke-11. Kemudian pada yang bersamaan, dilakukan requirement gathering untuk sistem iHuman. Pada week 10, grup iHuman mendesain prototipe aplikasi iHuman sampai week 16. Di mana pada proses pembuatan prototipe, requirement gathering juga tetap dilakukan seperti pada week 14, 16, dan 17. Pada week 12 sampai week 14, dilakukan testing dan maintenance pada aplikasi iCentral. Lalu pada week 15, supervisor kami melakukan pembagian tugas terhadap modul yang akan diimplementasikan pada aplikasi iHuman. Kemudian, tahap implementasi iHuman dilakukan pada week 18 sampai week 20. Next. Berikutnya, kita tarik kepada sesi project demo, di mana video demo project akan dilampirkan pada akhir video ini. Demo aplikasi web iCentral. Saat user pertama kali mengakses aplikasi iCentral, maka user diarahkan di halaman landing page. Pada halaman ini, user diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Terdapat form login yaitu yang berisi username atau email dan juga password. Untuk masuk, user dapat menekan tombol sign in.
Kali ini saya akan menjelaskan pada bagian announcement. Pada halaman author dapat mengelola seluruh announcement yang ada pada aplikasi iCentral. Adapun fungsi dari announcement ini adalah berfungsi untuk memberikan informasi terkait seputar perusahaan iCentral. Adapun kategori announcement yang dapat dibuat adalah pengumuman perusahaan, peraturan baru, SK direksi, internal memo, employee birthday, kabar duka, new hire, dan CEO message, dan employee wedding. Author dapat menambahkan announcement dengan menekan button create. Author diwajibkan untuk mengisi file dan juga deskripsi dari announcement yang akan diberikan. Maka akan muncul announcement yang baru saja dibuat tadi. Pada halaman ini, author juga dapat melakukan edit terhadap announcement yang baru saja dibuat. Author dapat menekan button save untuk menyimpan perubahan. Author juga dapat melihat details dari announcement, maka akan ditampilkan seperti ini. Author juga dapat melakukan menghapus announcement dengan menekan button delete. Untuk sisi employee, announcement yang sudah di-create oleh author pada halaman dashboard announcement tadi akan ditampilkan pada halaman ini. Pada halaman ini, employee dapat melihat seluruh announcement. Jika employee ingin melihat details dari announcement, maka bisa melihat button read more, maka akan ditampilkan seperti ini. Employee juga dapat menambahkan komentar pada semua announcement. Pada halaman ini juga ditampilkan karyawan yang sedang berulang tahun dan yang akan berulang tahun. Sekian penjelasan dari announcement. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai fungsi news. Selanjutnya, fungsi news. Fungsi news digunakan untuk melakukan pengelolaan video kegiatan perusahaan. Berikut adalah tampilan yang dapat diakses oleh employee yang dapat melihat konten video yang sudah ada pada sistem. Selanjutnya, employee dapat memberikan tanggapan terhadap konten video yang sudah ada. Dari sisi author, author dapat menambahkan video sesuai dengan kegiatan perusahaan yang ada, dengan create konten video yang diinginkan. Misalnya, dengan memberikan deskripsi dan video yang ingin diupload. Terdapat notifikasi bahwa data berhasil diupload. Selain melakukan create, video juga dapat diedit deskripsi maupun mengganti konten videonya. Melihat details dari video tersebut, video secara lengkap dan deskripsinya, dan menghapus delete konten news jika dibutuhkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke fungsi e-bulletin. Kemudian pada fungsi e-bulletin, ini adalah tampilan e-bulletin employee.
Kemudian untuk author bisa mengakses dashboard e-bulletin dengan mengklik dashboard, kemudian memilih e-bulletin. Di sini terdapat menu utama create. Kita akan create sebuah edisi terbaru. Kemudian di sini akan tampil pesan untuk memasukkan gambar dengan resolusi yang sama. Kemudian kita pilih gambar yang ingin kita masukkan dan akan tampil preview dari gambar tersebut. Kita pilih gambar lainnya. Kemudian kita tekan create. Akan muncul pesan sukses bahwa data sudah dapat disimpan ke database dengan baik. Kemudian kita kembali lagi ke e-bulletin. Maka akan terdapat tampilan baru untuk e-bulletin dari sisi employee. Kemudian untuk sisi author juga terdapat beberapa fungsi seperti edit, di mana bisa mengubah dan menambahkan ataupun menghapus dari gambar suatu edisi e-bulletin. Kemudian juga details untuk melihat gambar-gambar yang telah diupload pada sebuah edisi. Dan juga delete untuk dapat menghapus sebuah edisi yang sudah tidak berlaku. Demikian dari fungsi e-bulletin, kemudian akan dilanjutkan dengan fungsi training. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai menu training. Menu training merupakan modul yang digunakan untuk menginformasikan kepada karyawan Industrial Life serta menjadi sarana untuk melakukan pendaftaran training. Pada training, kita dapat melakukan penambahan dengan mengklik button create. Di sini, author dapat mengisi kategori mengenai training yang akan dibuat. Kemudian tujuan dari training tersebut. Kemudian, author harus mengisi tujuan dari training tersebut. Kemudian author akan mengisi speaker atau pembicara pada training. Kemudian tema dari training tersebut. Dan kemudian author harus mengisi poster yang akan digunakan pada training tersebut. Setelah itu, author harus mengisi registrasi tanggal dimulainya registrasi untuk training tersebut. Kita akan membuat sini pada tanggal 6 dan akan berakhir registrasinya pada tanggal 7. Kemudian lokasi dari training dan tanggal dari training tersebut dimulai. Kita akan membuatnya pada tanggal 8 pada pukul 8 pagi. Dan akan selesai pada tanggal 8 pukul 10 pagi. Selanjutnya, author akan mengisi banyak partisipan dari training. Kita akan membuatnya 10. Selain itu, author juga dapat memilih employee yang wajib mengikuti training tersebut dengan memilih select as partisipan di sini. Kemudian akan diklik button create. Di sini akan muncul notifikasi sukses. Selain itu juga terdapat menu yang lain seperti edit. Edit digunakan untuk mengubah informasi pada training yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian details untuk melihat informasi mengenai training dari sisi author, dan jika training sudah tidak dapat digunakan lagi atau sudah habis masa aktifnya, author dapat menghapusnya. Menghapus training tersebut. Kemudian dari sisi employee,
tampilannya akan seperti ini. Di sini kami tidak dapat melakukan register dikarenakan akun ini merupakan akun yang diberikan untuk kegunaan demo, sehingga author tidak dapat melakukan registrasi terhadap training schedule yang dibuatnya sendiri. Di sini, employee juga dapat memberikan komentar terkait training tersebut. Baiklah, sekian dari kami mengenai presentasi aplikasi yang telah kami buat pada Industrial Life mengenai aplikasi iCentral. Terima kasih. Berikut merupakan demo aplikasi iHuman yang telah kami development selama kurang lebih 2 bulan. Ini merupakan halaman login dari iHuman. Setelah login, pengguna akan dibawa ke dalam halaman dashboard, di mana halaman dashboard ini berfungsi untuk menginformasikan sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Tetapi pada saat development kami belum dapat mengimplementasikannya, sehingga kami hanya menyediakan front end dari halaman ini. Untuk data diri, terdapat kesalahan routing yang ada pada coding sehingga menampilkan error. Untuk lembur dan cuti, di sini menginformasikan riwayat pengajuan cuti dan lembur yang dilakukan oleh karyawan. Untuk mengajukan cuti, kita dapat menekan tombol request. Ini adalah form pengajuan cuti. Sebelumnya, kami ingin menyampaikan bahwa ini merupakan aplikasi langsung dari iHuman, sehingga supervisor kami tidak mengizinkan kami menambah, mengedit, maupun menghapus data. Untuk tab lembur, itu berfungsi untuk mengajukan lembur, tetapi ada permasalahan routing pada codingnya sehingga tampilannya berantakan. Untuk klaim cuti juga sama, ada permasalahan routing dalam code sehingga ketika kita menekan tab klaim cuti akan menuju ke halaman data diri. Untuk permohonan cuti dan permohonan lembur, tampilannya belum ada, belum kami implementasikan. Kemudian absensi adalah proses di mana karyawan ingin melakukan absensi jika dia berada di kantor pusat atau kantor yang tidak memiliki mesin fingerprint. Kita dapat mendownload seluruh riwayat absen kita dalam bulan itu. Kita juga dapat melakukan absensi dengan menekan tombol request, lalu check in, lalu submit. Jadwal di sini merupakan kalender yang ada pada perusahaan, di mana di sini harusnya menginformasikan jadwal libur nasional dan yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi kami belum dapat mendelivernya. Untuk lupa absen, tampilannya belum ada. Masih salah. Kemudian untuk modul e-payslip, tampilannya juga belum ada karena modul ini baru disahkan, sehingga kami belum dapat mengimplementasikannya. Struktur organisasi juga sama. Untuk list karyawan, di sini berfungsi untuk melist seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan. Jika kita menekan salah satu item list,
kita akan menuju edit data diri dari karyawan yang telah kita pilih tadi, tetapi kami belum dapat mengimplementasikannya. Ini juga hanya dapat dilakukan oleh role HC dan IT support. Untuk new applicant, berfungsi untuk menampung informasi data pelamar kerja yang melamar ke dalam perusahaan. Untuk exit clearance, ini berfungsi untuk sebagai riwayat karyawan yang melakukan pengunduran diri, di mana HC akan memilih nama karyawan yang akan melakukan pengunduran diri, kemudian mendownload formnya. Kemudian form tadi akan diberikan kepada si karyawan untuk diisi secara lengkap. Lalu HC akan menekan tombol submit. Ketika HC menekan tombol submit, maka akan bertambah satu list di dalam list ini. Ketika karyawan telah selesai mengisi form pengunduran diri, maka ia akan memberikan form tersebut ke HC. Lalu HC akan mengupload form tersebut dengan mengklik list tadi, item list tadi. Gambarannya seperti ini. Bisa dibayangkan seperti ini. Kemudian dia akan mengupload file tersebut dan mensubmitnya. Untuk settings ini sendiri, ini adalah pengelolaan aplikasi, di mana hal ini hanya boleh dilakukan oleh IT support. Untuk user sendiri, itu adalah pendaftaran user yang dapat login ke dalam aplikasi. Untuk grup, itu merupakan informasi mengenai apa-apa saja role yang dimiliki oleh aplikasi ini. Ketika kita selesai meng-create-nya, kita dapat melakukan edit dan memilih fungsi-fungsi apa saja yang bisa dilakukan oleh role tersebut. Fungsi-fungsi ini semua akan di-generate oleh role. Sedangkan untuk grup user, itu untuk menginisialisasikan role yang dimiliki oleh suatu user. Dimana kita nanti memilih user-nya, kemudian dia masuk ke dalam role apa. Untuk menu sendiri, itu berfungsi untuk menambahkan menu-menu yang ada di dalam aplikasi. Sedangkan common list value ini berfungsi untuk menambahkan drop-down yang ada pada aplikasi. Sebagai contohnya, itu terdapat di dalam exit clearance, dimana ketika menekan tambah, terdapat drop-down. Data yang ada di dalam drop-down ini disediakan oleh common list value tadi. Jadi ketika kita ingin menambahkan jenis drop-down yang baru, kita dapat menambahkannya di dalam common list value. Mungkin cuma segitu yang dapat kami sampaikan pada demo aplikasi ini. Sekian dan terima kasih.